Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang konsep talak dan hulu. Saya Sifa Nur Hidayah selaku moderator sekaligus pemateri kedua dan ada rekan saya Lia Lisnawati sebagai pemateri kedua. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja pada penyampaian materi. Yang pertama yaitu pengertian talak dan hulu. Kata talak dalam bahasa Arab berasal dari kata at-tolak, artinya melepaskan atau mengangkat tali pengikat. Adapun menurut istilah syara, talak adalah hulun rabitatin az-zawaji wa inhaul alaqati al-zawziyati, yaitu melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Menurut Al-Jaziri, mendefinisikan talak yaitu menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa talak adalah suatu perbuatan suami yang melepas ikatan perkawinan dengan istri dan menggunakan kata-kata tertentu. Dalam Islam, jika suami merasa dirugikan dengan perilaku maupun kondisi istrinya, ia berhak menjatuhkan talak. Begitupun sebaliknya, jika istri merasa dirugikan dengan perilaku dan kondisi suami, ia dapat mengajukan gugatan cerai yang dikenal dengan istilah khulu. Khulu menurut bahasa dari kata khala'a yakhla'u khul'an, yang berarti melepaskan atau menanggalkan pakaian, atau asyai'un khala'an, khala'a bimakna, yang berarti menanggalkan akan sesuatu. Hulu menurut istilah adalah menembus istri akan dirinya kepada suaminya dengan hartanya, maka tertalaklah dirinya. Dan maksud hulu yaitu yang dikehendaki menurut ahli fikih adalah permintaan istri kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran atau iwad berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan talaknya. Selanjutnya yaitu B, dasar hukum talak dan khulu. Dalam ajaran Islam, talak itu diperbolehkan atau mubah sebagai jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga mengalami jalan buntu. Talak hanya dapat dilakukan apabila hubungan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Tentang talak ini, Rasulullah SAW bersabda, "Abghadul halali ilallahi talak." Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dan dianggap sahih oleh Imam Al-Hakim. Apabila dilihat dari latar belakang terjadinya talak, maka hukum talak bisa berubah kepada yang pertama itu wajib. Talak menjadi wajib hukumnya apabila hakim tidak menemukan jalan lain kecuali talak yang bisa ditempuh untuk meredakan pertikaian yang terjadi di antara suami dan istri. Dan juga apabila seorang suami bersumpah ilah tidak akan mencampuri istri sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Yang kedua, haram. Talak yang diharamkan adalah talak yang dilakukan bukan karena adanya tuntutan yang dapat dibenarkan, karena hal itu akan membawa madarat bagi diri sang suami dan juga istrinya, serta tidak memberikan kebaikan bagi keduanya. Yang ketiga yaitu mubah. Hukum talak bisa menjadi mubah jika seorang istri memiliki akhlak yang buruk, jelek tabiatnya dalam bermuamalah, melalaikan hak suami, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu sunnah.
Hukum talak akan menjadi sunnah apabila keadaan rumah tangga sudah sulit dipertahankan, dan apabila dipertahankan akan lebih banyak bahayanya. Selanjutnya yaitu haram. Selanjutnya yaitu makruh. Menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 227, wa in azamut talaq fa innallaha sami'un alim, dan jika mereka berazam bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, selanjutnya yaitu dasar hukum khulu. Dasar hukum hulu yaitu dibagi 4 macam. Yang pertama mubah. Ketentuannya adalah jika seorang istri benci atau tidak mau untuk tetap tinggal bersama suaminya karena kebencian dan takut jika ia tidak dapat melaksanakan kewajiban suaminya sehingga tidak dapat memenuhi hak-hak suaminya tersebut, dan juga khawatir tidak dapat menegakkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu sunnah, jika seorang suami berlaku munfarid atau meremehkan hak-hak Allah, maka sang istri disunahkan melakukan hulu kepada suaminya. Yang ketiga yaitu wajib. Hukum hulu bisa menjadi wajib ketika seorang suami tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya terhadap seorang suami yang tidak pernah melakukan sholat padahal telah diingatkan oleh istrinya berkali-kali. Demikian juga misalnya ternyata sang suami memiliki keyakinan yang dapat menyebabkan sang istri keluar dari ajaran Islam dan bahkan dapat membuat istrinya murtad. Yang keempat yaitu haram. Dilihat dari dua sisi. Yang pertama, jika dilihat dari sisi suami, apabila suami menyusahkan istrinya dan memutuskan hubungan komunikasinya dengan sengaja atau dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga hak-hak seorang istri tidak terpenuhi dan sejenisnya, agar sang istri membayar tebusan kepadanya dengan jalan gugatan cerai atau khulu ke pengadilan agama, maka khulu itu batil dan tebusannya dikembalikan kepada istri yang menggugat suaminya tersebut. Selanjutnya yang kedua, jika dilihat dari sisi istri, apabila seorang istri meminta cerai padahal hubungan rumah tangganya baik dan tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran di antara keduanya, serta tidak ada alasan apapun secara jelas atau syar'i yang membenarkan untuk terjadinya gugatan cerai atau khulu, maka perbuatan gugat cerai tersebut dilarang. Selanjutnya yaitu C, unsur-unsur dan sigat khulu. Hulu dianggap sah apabila telah memenuhi beberapa unsur, diantaranya yaitu syarat dan rukun. Adapun dalam setiap rukun hulu mempunyai syarat yang masing-masing harus ada pada rukun tersebut. Adapun rukun dan syarat hulu yaitu 1. Harta atau barang yang dipakai untuk hulu. Dalam hal ini syarat hulu bisa dilihat dari segi yang pertama, kadar harta yang boleh dipakai untuk hulu. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i dan segolong fuqaha berpendapat bahwa seorang istri boleh melakukan hulu dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang pernah diterimanya dari suami jika kedurhakaan itu datang dari pihaknya, atau juga memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit. B. Dari sifat harta pengganti, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mensyaratkan bahwa harta tersebut harus dapat diketahui sifat dan wujudnya, sedangkan Imam Malik membolehkan harta yang tidak diketahui kadar dan wujudnya serta harta yang belum ada. Yang selanjutnya C. Keadaan yang dapat dan tidak dapat untuk menjatuhkan hulu. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa hulu boleh diadakan berdasarkan kerelaan suami istri selama hal itu tidak merugikan pihak istri. Yang kedua yaitu istri sebagai penuntut hulu. Para fuqaha sepakat bahwa istri yang mengajukan hulu kepada suaminya itu wajib sudah balik dan berakal sehat. Sedangkan budak tidak boleh mengadakan hulu untuk dirinya kecuali dengan seizin tuannya.
Sedangkan menurut Imam Malik, apabila istri masih anak-anak maka boleh bagi sang ayah atau walinya meminta khulu dari suaminya. Yang ketiga yaitu sigot khulu. Syarat sigot khulu itu ada 3. Yang pertama harus diucapkan, yang kedua qabul dalam satu majelis, yang ketiga yaitu mengucapkan ijab dan qabul harus sesuai dengan kadar hartanya. Yang pertama harus diucapkan, yaitu menggunakan kalimat yang menunjukkan atas talak, baik kata-kata syar'i atau kinayah. Apabila hanya perbuatan yang menunjukkan atas talak tanpa diucapkan, maka tidak jatuh khulu atasnya. Yang kedua, qabul dalam satu majelis. Yang ketiga yaitu mengucapkan ijab dan qabul harus sesuai dengan kadar hartanya. Semisal, aku talak kamu dengan 300.000, kemudian dijawab, saya terima 300.000 itu. Macam-macam talak. Dilihat dari segi kondisi istri yang ditalak, maka talak terbagi menjadi 2 macam, yaitu talak sunni dan talak bid'ah. Dilihat dari boleh atau tidaknya suami merujuk atau kembali kepada istrinya, maka talak dibagi menjadi 2 macam, yaitu talak roj'i dan talak bain. Ditinjau dari segi pengucapannya, talak dibagi menjadi 2, yaitu 1. Talak syarik, 2. Talak kinayah. Adapun macam-macam talak yang lainnya yaitu talak munjaz dan mu'alak, talak takyir dan tamlik, talak wakal dan kitabah, dan talak haram. Selanjutnya, perbedaan talak khulu dan fasakh. Pengertian talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, meninggalkan dan memisahkan. Pengertian talak menurut istilah adalah putusnya tali pernikahan yang telah dijalin oleh suami istri. Adapun talak tebus merupakan talak yang diucapkan suami dengan cara istri membayar ganti rugi atau mengembalikan mahar yang pernah diterima dari suami. Khuluk dilakukan suami atas permintaan istri karena sikap suami yang telah melanggar ketentuan pernikahan. Jika pernikahan tersebut dipertahankan, akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan pernikahan. Khuluk merupakan salah satu bentuk keseimbangan hak antara suami dan istri. Jika suami memiliki hak untuk menjatuhkan talak, seorang istri memiliki hak untuk menuntut dijatuhkannya talak jika suami telah melanggar ketentuan pernikahan. Sedangkan fasakh merupakan batalnya akad atau lepasnya ikatan perkawinan antara suami istri yang disebabkan oleh terjadinya cacat atau kerusakan pada akad itu sendiri, atau disebabkan oleh hal-hal yang datang kemudian yang menyebabkan akad tidak dapat dilanjutkan. Terima kasih.